wabarakatuh. Tapi pun bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggem di podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen literasi. Sudah hadir di studio kita seorang cowok ganteng yang berprofesi sebagai wartawan. Dia adalah Bang Juendra Asdiansa. Kita akan membahas tentang buku yang diterbitkannya dengan judul Sekicau. Kita coba telisik lebih jauh. Apa kabar Bang Juendra? Alhamdulillah Mbak Novel, sehat-sehat. Sudah lama kayaknya nggak ketemu Bang. Ya, 7 purnama. 7 purnama. Juga aktivitasnya ini sekarang sepertinya lagi ngajar nih. Ngajar jurnalistik gitu. Di mana aja sih Bang? Ya, saya ini Dosen ya Bang? bukan, cowok panggilan sebenarnya. Coba. Ya, jadi panggilan. di mana ada teman, ada kerabat yang pengen belajar jurnalistik, belajar menulis, selama saya bisa, ada waktu, ada kesempatan, ya saya datang gitu. Baru ya Bang ya? Atau sudah lama? Oh, udah lama sih. Udah lama ya? Mungkin mulai tahun 97 kali mulai banyak. Oh, 97. Udah lahir? Sudah Bang. Sudah. SD Bang. Abang lahir tahun berapa itu Bang? 97 sudah ngajar itu Bang. Saya itu sebenarnya lahir tahun 92, alhamdulillah. Oh, oke. Bang, apa yang latar belakangnya Abang membuat buku dengan judul Sekicau? Ya, ini sebenarnya saya sudah menulis ya berbagai pertanyaan yang mungkin akan timbul dari buku ini. Saya tulis panjang lebar dalam kata pengantar buku. Jadi kalau teman-teman yang beli bukunya nanti bisa dapat jawaban yang lebih jelas. Kenapa buku ini lahir, kenapa nama Sekicau dan seterusnya. Tapi harus saya jawab ini kan karena nggak semua orang baca dan seperti hari ini saya. bukunya nggak? Betul. Iya. Ini memang sengaja nggak saya bawa. Biar cewek kan beli. Kan saya pelit ya. Jadi buku ini kan judulnya Sekicau Status-Status Masa Pandemi. Oh, itu nyambung ya Bang? Nyambung. Jadi judul saya Sekicau Status-Status Masa Pandemi. Jadi ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan saya ya, yang itu adalah status di media sosial, di Facebook, Instagram ya. Ada status pendek yang receh-receh, ada status-status panjang, tulisan-tulisan panjang yang saya buat terutama dalam kurun mulai bulan Maret sampai Juni 2020, jadi kurang lebih 3 bulan. Ada sedikit tambahan tulisan di bulan Februari, ada 2-3 tulisan. Januari ada status-status pendek, tapi kebanyakan memang dari Maret sampai Juni. Nah, buku ini lahir memang karena pada masa pandemi ini kan kita banyak di rumah ya, lockdown kalau bahasa kita. Semua kita nggak bisa kemana-mana ya, karena kita harus diam di rumah untuk menekan penyebaran virus. Termasuk saya, jadi di rumah saja itu kalau bahasa anak muda kan gabut ya. Saya berusaha bikin kegiatan-kegiatan produktif, ya ngurus tanaman, ngurus kolam ikan, beternak lele, ya macam-macam gitu. Tapi masih banyak juga waktu luangnya masih banyak. Nah, waktu luang masih banyak inilah kemudian saya mulai lagi menulis. Saya ini kan sebenarnya memang penulis wartawan, tapi saya selalu menyebut diri saya penulis pemalas. Saya termasuk nggak produktif nulis. Nulis itu kalau mau aja, kalau nggak mau ya nggak nulis. Dan maunya nulis itu jarang gitu. Jadi kadang-kadang saya pernah bahkan dalam setahun itu sama sekali nggak nulis bisa ya. Nah, gara-gara pandemi tadi, balik lagi gara-gara pandemi, akhirnya mulai nulis. Nah, tapi saya nulisnya untuk di media sosial aja, untuk di Facebook saya sendiri atau di Instagram. Lama-lama kok banyak gitu, lumayan jumlahnya. Nah, terus ada ya teman-teman udah dibukuin aja deh gitu. Ya udah akhirnya ya dibukuin. Nah, dalam proses berniat membukukan itu kan juga kadang masih nulis lagi. Sehingga bahannya bertambah banyak, sehingga akhirnya terkumpullah untuk tulisan panjang itu sekitar 50 tulisan. 50 halaman? 50 tulisan 50 untuk tulisan. Yang panjang dan agak sedang, agak semi panjang gitu. Nah, ditambah yang pendek-pendek juga banyak. Nah, total buku itu 270 halaman, cukup tebal bukunya. Wah. Ya, 270 halaman. Belum seminggu ini dia selesai cetak dan ini masih proses beredar.
Nah tadi nanya kenapa sekincau ya? Iya, Nah. kenapa sekincau? Itu filosofi nama sekincaunya itu? Ya, Kan nggak tahu. sebenarnya nggak ada filosofinya. Nggak ada ya? Jadi, Artinya apa tuh Bang, sekincau? jadi, Kicauan atau kicau? nah, Bukan ya? jadi tanggal 4 April 2020 ya, saya baca di berbagai media ya. Waktu itu kan sebelumnya tuh ada beberapa korban COVID-19 yang meninggal dunia. Nah, di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Lampung, korban meninggal dunia itu malah ditolak. Gitu penguburannya. Ya ada beberapa kasus yang membuat kita prihatin, jenazah itu dibawa ke sini, ditolak, di sini ditolak. Ya terlunta-lunta kan kasihan gitu. Padahal kan mereka juga nggak mau jadi korban COVID, dan kita tahu sebenarnya korban COVID itu jika setelah diproses dengan standar yang baku gitu, prosedur yang baku, sebenarnya ya cukup aman untuk dikuburkan dimanapun. Tapi kan waktu itu masyarakat banyak belum teredukasi. Nah pada tanggal 4 itu ada seorang pasien meninggal dunia, umurnya 71 tahun, dan dia kebetulan warga Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Jadi Sekincau ini adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Meninggal dunia. Nah si bapak ini dibawa pulang ke kampung halaman. Nah sementara di beberapa daerah lain, bukan hanya di Lampung, bahkan di beberapa provinsi yang lain kita dengar adanya penolakan, di Sekincau ini berbeda, Mbak Novel. Justru diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat di sana, dan bukan hanya menerima, bukan hanya menonton mereka. Hebatnya mereka ikut serta gotong royong menggali lubang kubur untuk warganya itu gitu. Bahkan ikut serta sampai penguburan selesai. Nah buat saya ini keren gitu, ini sesuatu yang hebat, dan saya merasa terpanggil untuk menulis ini. Saya berpikir masyarakat sebanyak-banyaknya harus tahu bahwa ini yang benar gitu, ini yang bagus. Ya orang harus meniru apa yang dilakukan oleh warga masyarakat di Sekincau. Nah karena itulah saya menulis tanggal 5 April. Inspirasi dari melihat berita-berita itu. Nah itu hampir tengah malam tuh saya nulis gitu ya. Saya posting di Facebook, udah hampir tengah malam lah gitu. Nah sudah saya posting, saya tidur kan. Bangun nggak? Nah ini, alhamdulillah bangun. Iya. Alhamdulillah. Berharap gak bangun ya. Nah, bangun pagi ya, saya hidupkan handphone, buka gitu. Ternyata udah ribuan yang share ribuan, yang like ribuan. Dan itu cepat sekali pertambahannya Mbak Novel. Jadi dalam waktu berapa menit aja tambah 1.000 gitu. Cepat. Viral rupanya, ini viral, luar biasa viral. Bukan hanya di Lampung ya, Bang? Iya, kemana-mana. Bahkan bukan hanya di Facebook saya. Ada orang-orang yang juga share, diviralkan lagi. Ada yang juga kopas. Buat berita malah. Bahkan ada yang kopas. Jadi yang kopas itu ikut viral juga gitu. Terus beredar juga di grup-grup WhatsApp ya. Beredar, 2-3 hari itu beredar luas. Banyak juga teman-teman media mengambil itu sebagai berita. Sampai like itu sudah sekitar 20.000, share-nya itu 12-13.000 gitu. Nah buat saya itu sesuatu yang monumental buat saya. Mungkin buat orang yang hebat betul nggak ada apa-apanya gitu. Tapi buat saya itu sesuatu yang monumental buat saya pribadi ya. Saya pernah juga bikin status banyak yang bagikan, tapi nggak sebanyak itu, paling puluhan, ratusan gitu. Itu udah hebat bener gitu, nggak sampai ribuan itu. Buat saya itu sesuatu yang buat saya pribadi luar biasa. Nah, untuk mengenang momen viral tulisannya judulnya Sekincau. Judulnya Sekincau. Nah, untuk mengabadikan viralnya tulisan Sekincau ini, sekaligus saya anggap ini adalah masterpiece ya, salah satu tulisan terbaik dari kumpulan tulisan itu. Maka ketika saya memutuskan membuat buku kumpulan tulisan status saya di masa pandemi, maka dengan yakin, dengan buat hati saya jadikan Sekincau sebagai judul buku. Nah itu semua ada di buku Kata Pengantar, makanya beli. Iya, siap. Tetap jualan ya. Sejak Maret yang kita mulai terkunci di rumah itu nggak bisa kemana-mana, itu yang mulai saya agak produktif. Jadi berapa lama tuh prosesnya Bang? Dari mulai menulis sampai penerbitan buku? Dari Maret, ya nulis terus ya.
Nah, saya potong itu sampai Juni, akhir Juni, karena kalau nggak dihentikan kan nggak selesai, bukunya nggak jadi. Jadi saya cut sampai akhir Juni. Nah, sudah mulai proses sembari editing, sembari layout, desain, ngurus ISBN dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu kalau proses penulisannya 3 bulan ya. Selama masa itu, nah ya, proses editingnya ya 2 minggu lah sampai percetakan ya. Nah, Kamis kemarin tanggal 23 baru jadi. Mengapa abang terinspirasi membuat buku? Ini buku pertama ya bang? Alhamdulillah buku pertama. Iya. Buku pertama yang saya buat sendiri ya. Oh, biasanya gitu. pernah, tapi gabung sama yang lain. Oh. Bu Endra biasa seorang diri ya baru ini. Oh gitu. Mengapa membuat buku dengan judul status pandemi? Apa sih yang membuat abang bukan inspirasi ya? Kalau inspirasinya kan dari Skincau tuh, akhirnya membukukan. Enggak, inspirasi bukan dari Skincau hanya Tentang COVID-nya, COVID-19-nya. Ya. Apa kegalauan, kegelisahan sebagai Nggak ada. Ya biasa-biasa aja kan. Saya kan penulis ya, jadi emang biasa nulis gitu. Walaupun jarang jadi nulis aja. Karena saya belum pernah punya buku, ya terus teman-teman menyarankan buat buku dan kebetulan naskahnya sudah banyak. Jadi dari dulu pun sebenarnya pengen buat buku, tapi kan saya ini tadi males kan, jadi buku tulisan yang saya buat itu memang cukup banyak, tapi durasinya bertahun-tahun gitu. Jadi kalau dikumpulin itu kan ada yang masih relevan, ada yang enggak. Nah kalau ini kebetulan dalam durasi singkat tuh ada lumayan banyak tulisannya, ada 50 tulisan. Nah itulah kemudian jadi buku. Kenapa status? Karena memang status, ngomongnya jadi status kalau di Facebook itu kan namanya status. Jadi itu jadi status saya di Facebook. Memang ada yang pendek, ada yang panjang-panjang. Yang 50 tadi yang terkategori sedang dan panjang lah gitu. Yang pendek-pendek juga banyak. Jadi status masa pandemi. Nah, memang tidak seluruhnya, tidak 100% itu sudah jadi status. Ada mungkin sekitar 10% yang belum sempat saya publikasikan di media sosial. Biasanya karena terlalu personal ya, hanya bicara tentang diri pribadi gitu. Atau terlalu jelek, terlalu personal atau terlalu jelek. Jadi yang terlalu jeleknya kebangetan nggak saya publish. Tapi ketika kemudian mau jadi buku, saya pikir ya udahlah masukin. Jadi ada beberapa yang sebenarnya personal dan nggak jelek-jelek amat, saya masukin. Nah kebetulan tadi tuh jadi jumlahnya pas genap 50 tulisan. Selain tentang Skincau bang, isi dari buku itu apa yang membuat abang ada salah satu yang mungkin sangat menarik buat abang? Ada apa? Ya, setiap tulisan menurut saya menarik karena saya pasti ya pasti kan seperti abang sampai menuliskan judul Skincau itu artinya tulisan itu ya mungkin karena viralnya atau ada yang lain bang misalnya? Ya biasanya kan kalau saya susah menilai ya, tapi saya biasanya melihat respon dari pembaca. Beberapa tulisan saya itu di luar Skincau ya, kalau Skincau memang viral ya. Ada tulisan-tulisan yang memang responnya cukup banyak dari pembaca saya di Facebook terutama ya. Bisa dilihat dari jumlah share-nya banyak. Itu rasa kegalauan ya bang ya? Kalau bisa ya macam-macam. Kadang tentang COVID-19 ini atau ya, beda? Segala macam, tapi selama masa pandemi. Artinya selama masa pandemi itu status-status yang abang tulis tidak hanya tentang COVID-19. Tidak tentang COVID-19, tapi tentu banyak soal COVID-19, misalnya soal perilaku masyarakat yang malas pakai masker, yang perilaku masyarakat yang nggak jaga jarak, masih senang keluyuran, disuruh diam di rumah nggak mau, ya kan, malah disuruh pakai masker malah marah-marah dan seterusnya. Atau masyarakat yang kan pernah tuh ada tagar Indonesia terserah, nah saya lawan itu ya, saya bikin tulisan Indonesia bangkit jangan terserah gitu ya, karena buat saya penyakit ini, kita ini sedang dalam peperangan melawan COVID ini, perang kita semua, kita menjadi bagian dari peperangan ini ya. Ini bukan perangnya pemerintah saja atau perangnya sekelompok orang atau tenaga medis saja, ini perang kita semua, orang kita terdampak semua kok. Maka kita harus mengambil bagian dalam peperangan ini, apapun peran kita gitu. Nah, muncul tagar Indonesia terserah itu awalnya bagus karena memang dari
para medis ya, petugas kesehatan, mereka kan bete gitu ya. Lihat masyarakat. Jadi sebenarnya mereka marah sama masyarakat yang nggak mau diatur, yang ngeyel, ya kan, ngotak dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau belakangan masyarakat ikut-ikutan terserah. Nah, saya bilang kalau petugas medis itu terserah, saya masih masuk akal, masih terima. Tapi kalau masyarakat ikut terserah, lo terserahnya kenapa gitu loh. Nah, maka Indonesia terserahnya harus dilawan. Kita nggak boleh terserah. Kalau kita terserah, justru pandemi ini akan semakin buruk, harus dilawan. Melawannya ya tadi dengan kita disiplin dengan protokol kesehatan, ya, menjaga diri, menjaga kesehatan dan seterusnya. Jadi jangan terserah. Nah, yang begitu-begitu saya tulis. Tapi soal COVID-19, percaya soal konspirasi Bang? Nggak Atau penting memang buat ini? saya. Oh, nggak penting. Nggak penting. Mau ada konspirasi atau tidak, COVID-19 itu ada. Ya, yang salah itu adalah berpikir ada konspirasi terus menganggap COVID-19-nya nggak ada. Itu yang bahaya gitu. Ada, itu yang mati kan ada memang. Emang rekayasa. Bagaimana merekayasa orang mati di seluruh negara di dunia ini? Ya? Jutaan orang itu bagaimana merekayasanya? Gimana janjiannya negara-negara ini untuk membuat informasi palsu ini? Nggak bisa. Ya, itu nyata kok, real. Semua terdampak. Apalagi kalau ada yang bilang ini rekayasa pemerintah Indonesia. Bodoh sekali. Soal anggaran. Ya, bodoh sekali. Ini kan masalah dunia, bukan masalah Indonesia. Iya. Jangankan Indonesia, negara superpower adidaya seperti Amerika babak belur. Lebih parah di sana, negara yang sangat kuat gitu. Jadi ini bukan ilusi, bukan sesuatu yang ada real. Nah, bahwa ini konspirasi atau enggak, ya kita nggak tahu. Tidak ada yang belum ada yang bisa membuktikan bahwa ini konspirasi. Belum ada juga yang bisa membuktikan bahwa ini bukan konspirasi, nggak tahu, ya kan? Tapi konspirasi atau bukan, COVID-19 itu ada. Penyakit itu ada. Dan oleh karena itu, kita nggak usah mikirin konspirasinya. Kita menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita itu juga arti kita menjaga orang-orang terdekat kita, ya, menjaga kehidupan ini agar tetap berlangsung dengan baik, kita sehat. Selain kumpulan dari tulisan-tulisan itu, tulisan-tulisan Abang di media sosial, apakah ada pesan khusus yang disampaikan di buku Sepinjau? Saya sih nggak tahu, maksudnya gini, saya kan jarang sih menulis itu menggurui ya, ya maksudnya nulis aja gitu. Tapi saya ingin memberikan pesan begini ya, ada dalam salah satu tulisan saya ya, saya mengajak kita semua, terutama yang aktif di media sosial, netizen ya, marilah kita gunakan jempol kita ya, status-status atau postingan di media sosial itu untuk sesuatu yang baik, sebagai sarana kita melakukan kebaikan. Kita ini kan bukan manusia suci, dosa kita juga banyak gitu. Ngapain kita nama-namain dosa hanya lewat postingan atau status-status kita? Ya, kenapa nggak dibalik, lewat status atau postingan kita ngurang-ngurangin dosa kita? Minimal nggak nambahin dosa, syukur-syukur dia bisa menjadi pahala, ya, memposting hal-hal baik. Nah, tadi minimal nggak nambahin dosa, nggak fitnah, nggak menghujat, nggak menghasut, ya, nggak nyebarin berita bohong, hoax, itu kan nambahin dosa ya. Nah, bisa nggak melakukan dosa aja udah bagus. Nah, syukur-syukur dia bisa menghibur orang, bikin orang ketawa, ya kan. Satu saya juga kadang ada juga yang lucu-lucu kan gitu, yang biasa-biasa gitu. Harapannya siapa tahu ketawa gitu. Nah, level yang lebih tinggi syukur-syukur bisa menginspirasi orang, mengubah perilaku orang menjadi lebih baik ya. Ada tulisan saya misalnya, saya kebetulan punya sahabat seorang camat ya, Aji namanya, camat Pitung Selatan. Dia bikin satu gerakan berbagi telur ya, sekilo telur ya. Saya anggap ini kegiatan yang keren ya. Saya bahkan nggak pernah kepikiran gitu ya. Jadi dia menghargai satu telur itu 20.000, 1 kilo telur 20.000. Jadi orang bisa menyumbang bersedekah hanya dengan menyumbang 20.000 untuk 1 kilogram telur. Nah, 1 kilogram telur itu dibagikan ke setiap rumah tangga. Satu rumah tangga dapat 1 kilo. Nah, telur 1 kilo ini setelah saya simulasikan, 1 kilo itu isinya kan 16-17 butir gitu. Nah, untuk sebuah keluarga ya, yang katakanlah dia cuma punya beras, nggak punya apa-apa gitu untuk dimasak, hanya punya beras, maka 1 kilo telur ini dia bisa hidup 4 hari, untuk makan 4 hari. Satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, ya, anak 2,
Ya saya simulasikan tuh. Jadi kalau dia telurnya itu dimasak dengan di dadar gitu ya, jangan diceplok. Kalau ceplok jadi kecil, ya di dadar gitu, dia agak lebar. Itu satu butir telur bisa dibelah dua, bisa untuk makan 2 orang. Jadi kalau satu keluarga isinya 4 orang, maka untuk sekali makan itu butuh 2 butir telur. Nah waktu itu kan bulan puasa, Mbak Novel. Jadi makan kan 2 kali, sahur sama buka. Nah berarti untuk satu hari satu keluarga butuh 4 butir telur. Nah, satu telur artinya bisa untuk makan 4 hari. Jadi itu luar biasa 1 kilo ya, 1 kilo telur bisa makan 4 hari. Nah saya tulis itu gitu, saya tulis itu untuk menggugah orang, menyadarkan orang. Kadang-kadang kan kita pengen sedekah kan, nggak selalu kita malu juga, dengan 20.000. nggak selalu kita juga lapang rezeki kita kan. Kadang kita pengen sedekah tapi duit kita sedikit, mau nyumbang 20.000 kan nggak enak, takut menghina atau apalah gitu. Tapi ketika dia berbentuk 1 kilogram telur, mungkin kita juga nggak malu untuk membagi kepada tetangga kita misalnya yang susah, yang nerima juga nggak ngerasa terhina gitu, ya kan? Beda kalau kasih 20.000, bisa aja kita bilang, saya tadi Bu, tadi saya beli telur agak banyak nih, gitu, ini buat ibu, mana nggak bakal dia nolak gitu. Nah tulisan seperti itu kan menginspirasi ya. Nah saya mengajak netizen, ayo, ini kan zaman lagi susah di mana, semua susah, nggak ada yang nggak susah sekarang. Orang kaya, orang miskin semua susah. Ya, semua sektor bisnis itu melemah. Ekonomi kita pertumbuhannya melambat. Bahkan ada yang minus ya beberapa negara. Nah, yang harus ditumbuhkan pada hari ini adalah solidaritas, kebersamaan. Kita harus saling berangkulan, bahu-membahu, ya, saling membantu. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalaulah kita tidak bisa berbuat apa-apa, minimal kita jangan jadi bagian dari masalah, menambah masalah. Yang terbaik kita bisa menjadi bagian dari solusi. Bagaimana biar kita bisa jadi bagian solusi? Kita melakukan hal baik dengan apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Karena saya bilang dalam tulisan saya juga, tidak ada kebaikan yang kecil, kebaikan yang tetap kebaikan gitu. Nah, itu. Jadi ayo yang bisa nulis, ayo bikin tulisan yang kira-kira bermanfaat dibaca orang. Iya Bang, apa sih? Mungkin Abang bisa memberikan sesuatu pernyataan ke Novel, karena Novel ini sebenarnya paling malas nulis Bang, paling malas nulis. Kalau kadang Novel bisa bicara tapi susah menuangkan ke tulisan. Asiknya menulis dan bagaimana biar lebih asik itu menulis Bang. Iya, sebenarnya kalau urusan malas sama saya juga malas. Ya, di buku itu bahkan saya ada satu tulisan judulnya menulis dengan malas. Ya. Ada judulnya atau menulis dengan malas. Oh iya. Ya, jadi saya menceritakan betapa malasnya saya menulis. Ya kan tadi, kalau saya nggak malas sudah jadi buku dari zaman kapan gitu. Kok baru setua ini saya bisa bikin buku ya gitu. Malas itu. Tapi gini, Mbak Novel ya, menulis itu asik ya. Jadi kalau kita bicara begini ya, kita bicara di mana gitu, audiensnya kan terbatas. Ya, berapa banyak sih yang bisa dengar omongan kita? Terus kan hilang. Kalau kita ngomong tuh hilang. Nah, sementara menulis cakupannya bisa luas. Tulisan kita tuh bisa kayak saya buat buku kan bisa dibaca di mana-mana gitu. Bisa disimpan ya. Yang beli buku saya misalnya ada dari Padang, dari Makassar, dari Manado, dari mana-mana ya. Pikiran saya, pendapat saya itu bisa tersampaikan kemana-mana tanpa batas. Lalu terekam apa yang saya sampaikan. Makanya kan sastrawan legendaris Pramudia Anantatur kan bilang bahwa menulis itu bekerja untuk keabadian gitu. Jadi kita kalau dalam tanda kutip ingin abadi ya kita menulis gitu. Jadi apa pikiran-pikiran kita itu terekam dan dia tidak akan hilang oleh zaman. Banyak kayak tulisan-tulisan yang dibuat oleh penulis dari beberapa ratus tahun yang lalu sampai hari ini masih dibicarakan gitu. Nah, menulis itu juga membuat mungkin salah satu terapi ya dalam tanda kutip ya, terapi untuk membuat jiwa mental kita menjadi lebih baik ya. Kan setiap orang ini butuh ekspresi ya. Dan ekspresinya bisa macam-macam, bisa nyanyi ya kan, bisa macam-macam lah, nari atau melukis. Nah,
menulis itu salah satu bentuk ekspresi. Ya, yang bisa menjadi terapi jiwa gitu. Jadi kalau tadi ada kegundahan, unek-unek lewat menulis itu bisa tersalurkan. Dan kalaupun kita mengkritik, kita senang mengkritik, maka menulis itu adalah bentuk mengkritik yang paling santun. Ya, nggak akan melukai orang gitu. Ya secara fisik, meskipun bisa melukai. Tapi sebenarnya lebih tajam gitu loh, ya bisa lebih tajam. Tapi itu bentuk kritik yang santun ya. Selama kritik itu memang benar ya, bukan fitnah ya. Nah, jadi dan memberikan solusi kali Bang ya. Iya, betul. Menulis itu kita bisa lebih banyak menuangkan pikiran-pikiran kita tanpa dibatasi waktu. Ya, kalau ngomong kan ada batas waktu, kayak kita wawancara podcast ini kan ada durasi. Kalau menulis kan nggak ada durasinya gitu, dan bisa kapan aja. Kalau ngobrol gini kan udah selesai udah. Kalau nulis sekarang dibaca, disimpan bukunya, nanti bulan depan dibaca lagi tahun depan masih bisa gitu. Nah, makanya tadi dibilang abadi tadi itu, bahkan mungkin setelah kita nggak ada, anak cucu kita masih bisa melihat pemikiran kita gitu. Anak cucu saya masih bisa lihat pemikiran datuknya, ya kan. Dan memang kelemahan salah satu sejarah di Indonesia dan khususnya di Lampung itu soal keabadian tulisan, Bang. Iya, karena kita. Nah, pandemi ini kan masalah semua orang hidup hari ini. Nah, saya merasa perlu menjadi bagian dari orang yang ikut mencatat, ya, dengan versi saya ya, mencatat, sehingga suatu saat nanti generasi mendatang, anak cucu kita, ketika pengen tahu ya apa yang terjadi pada pandemi COVID-19 tahun 2020 ini akan berguna gitu. Ya. Buku saya akan menjadi salah satu literatur yang berguna untuk mereka mengenali, menyelami, mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, yaitu di masa kita hidup hari ini. Masa dimana kita sedang bertarung ya dalam pandemi COVID-19. Nah, itu saya niatkan itu. Dan saya senang karena beberapa tulisan saya menurut pembaca saya menginspirasi mereka gitu loh. Menginspirasi untuk berbuat baik. Nah, itu kebahagiaan kita sebagai penulis gitu loh. Gara-gara kita sendiri, kan saya bilang tadi, kita juga bukan orang yang sangat baik, masih banyak juga kekurangan kita. Nah, lewat tulisan kita ternyata orang bisa berbuat baik gitu. Perantara kebaikan, padahal kita sih nggak baik-baik amat. Tapi gara-gara tulisan kita, orang berbuat baik, orang jadi mau nyumbang, jadi mau sedekah. Menjadi inspirasi ya Bang ya. Di situ kebahagiaan Mbak Novel. Iya, Bang. Kalau mau kembali ke buku Bang, mau pesan buku Abang ini di mana nih Bang? Pesannya bisa langsung ke saya, bisa ke Cawekam, bisa DM saya di Instagram atau Messenger saya di Facebook ya. Banyak cara lah ya. Sebutin dong Bang, IG-nya apa? IG Juendra Asdiansah, Juendra Facebooknya Bang? Asdiansyah. Facebooknya juga sama. Nanti ditulis. Ya, sini nih. Di sini. Facebooknya juga. WA-nya Bang. Jangan. Jangan bahaya. Sepertinya. Jangan WA-nya. Rahasia itu, saya tahu kok. Repot kita. Ayo Abang, apa yang ingin Abang sampaikan lagi nih? Ada yang ingin sampaikan? Ya, kita berharap pandemi ini segera berakhir ya. Dan kita berharap juga setelah pandemi ini berakhir, kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita bisa melewati pandemi ini dengan keadaan sehat. Maka penting bagi kita untuk menjaga diri kita agar tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Kan sudah ada berbagai panduan mengenai protokol kesehatan dan nggak rumit kok. Pakai masker misalnya, apa susahnya ya kan? Ngap, ya memang ngap, tapi kan ada COVID gitu. Kalau nggak ada COVID ya nggak perlu pakai masker. Ya memang situasinya membuat kita harus ngap. Tapi pilih mana? Ngap pakai masker atau nanti ngap di ruang isolasi? Ya kan di ruang isolasi lebih parah lagi. COVID-19 ini hikmahnya itu menjadi budaya disiplin. Iya, kita jadi rajin cuci tangan, bersih, itu kan sesuatu yang baik. Kenapa harus dilawan gitu loh? Anda boleh nggak suka sama pemerintah, nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi apa urusannya? Gara-gara Anda nggak suka sama pemerintah, Anda nggak pakai masker gitu, apa hubungannya gitu loh? Anda pulang nggak mandi? Iya, nggak ada hubungannya. Itu kan buat diri sendiri. Ya, pemerintah ini nggak benar, ya nggak apa-apa. Mungkin banyak yang nggak benar, kritik aja nggak apa-apa. Tapi itu nggak ada kaitannya dengan Anda nggak pakai masker ya. Jadi pakai masker itu untuk diri sendiri dan keluarga Anda, untuk orang terdekat Anda,
untuk kawan-kawan, saudara, anak istri, suami, ya kan? Nggak ada kaitannya. Jadi saya suka bingung tuh ya. Ya pemerintah nggak benar, nggak kasih contoh. Ya udah, itu mah urusan lain, lo kritik aja kalau pemerintah nggak benar, tapi lo pakai masker. Lo karena mengkritik pemerintah nggak pakai masker, hubungannya apa gitu? Nggak ada hubungannya ya. Gitu. Lebih ke Jadi, subjektif personal. misalnya gini, sama ya? kayak kita pakai helm. Ya kan, pemerintah nggak benar terus dia nggak pakai helm, apa hubungannya? Iya. Ya, Padahal pakai keselamatan ya. helm itu kan untuk keselamatan. Tapi gitu. hari ini lebih ke takut sama tilangnya, Bang. Nah, jadi itu analoginya kurang lebih sama. Jadi kita begitu. pakai masker itu bukan karena takut sama pemerintah, disuruh tidak disuruh pemerintah, wajib tidak wajib. Kalau saya akan pakai masker. Itu untuk diri sendiri. Karena buat diri saya sendiri, saya jaga diri saya, jaga keluarga saya minimal. Saya pulang, anak-anak saya kan harus saya lindungi. Nah, kalau saya kenapa-napa anak saya, mungkin saya karena stamina saya bagus, saya ada virus corona, saya biasa-biasa aja. Tapi mungkin anak saya, ibu saya udah tua ya, belum tentu stamina fisiknya sebagus saya kan. Kekebalannya belum tentu sebaik saya. Mereka mungkin akan terdampak oleh virus itu. Dan itu kan akan menjadi penyesalan nanti. Nah, gitu Siap. Untuk diri sendiri tuh, Bang ya. Untuk diri. Semoga kita semua sehat. Pandemi ini segera berakhir. Amin. Demikian obrolan santai kita dengan Bang Juendra. Yang biasa dipanggil Bang Jue ya, Bang. Siap. Saya kena marah loh, Bang. Nanya? Enggak, saya Kayaknya kena marah yakin. sama iya. Soalnya saya kena marah berkali-kali, saya bilang Bang Jue kena marah sama ibu saya. Kok namanya dipakai Jue. Oh, berarti sering dibicarakan sama ibunya? Iya, seperti harus bicara Bang dulu di Oh, belakang layar iya, iya. dengan ibu saya. Saya juga Iya. nggak tahu itu kenapa dipanggil juga. Ya berkali-kali kami dimarahin. Oke, itu di luar. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bang Juendra. Semoga Sama-sama. bukunya sukses, Amin. dapat menerbitkan buku-buku berikutnya. Saya Novelia Yustin Sanggem, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.